Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi di video ini saya akan menjelaskan sesuai yang ada di depan teman-teman, yaitu kerangka atau bagan-bagan dari kerangka konseptual menurut IFRS. Nah, seperti yang pada gambar tersebut, terdapat bagan-bagan yang sangat banyak yang berupa pengguna dan kebutuhan informasi hingga siapa-siapa yang menggunakannya beserta sifat-sifat dari kerangka tersebut. Oke, langsung saja di bagian pertama, pada pengguna laporan keuangan, yang dimana menunjuk pada bagan pengguna dan kebutuhan informasi. Nah, pada pengguna dan kebutuhan informasi atau pengguna laporan keuangan itu meliputi investor, calon investor, karyawan, pemasok, kreditur, pelanggan, masyarakat, dan lain-lain. Nah, pengguna tersebut itu menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda di antara sebagai berikut. Yang pertama, investor. Investor dalam tugasnya menilai entitas dan kemampuan entitas membayar dividen di masa mendatang dalam tujuan untuk memutuskan membeli atau menjual saham entitas. Seperti itu contohnya. Jadi itu dari pengguna dan kebutuhan informasi, ada banyak. Kemudian masuk pada yang kedua, yang dimana pada bagian tujuan laporan keuangan. Pada tujuan laporan keuangan itu ditunjuk pada tanda panah di samping berikut. Ada kerangka yang bertuliskan keputusan informasi yang berguna dalam laporan keuangan. Nah, jadi tujuan dari laporan keuangan itu adalah sebagai keputusan informasi yang berguna dalam laporan keuangan, sehingga orang-orang yang membutuhkan informasi atau pengguna dari informasi laporan keuangan itu bisa menjadi keputusan informasi sebagai orang yang mengambil keputusan dalam pelaporan keuangan. Kemudian setelah itu pada di bawahnya itu ada sifat-sifat atau asumsi yang mendasari dari laporan keuangan. Yang pertama itu dasar akrual. Nah, asumsi yang mendasari laporan keuangan yang dimana yang melandasi penyusunan tersebut, yang pertama itu ada dasar akrual. Dasar akrual itu adalah asumsi yang mendasari penyusunan laporan keuangan berdasarkan konsep akrual. Artinya pengaruh transaksi dan peristiwa lain itu diakui pada saat terjadinya, jadi bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Itu dari sifat atau asumsi yang mendasar dari keputusan informasi yang berguna dalam laporan keuangan atau tujuan laporan keuangan. Kemudian dari yang kedua, sifat yang kedua itu dapat dipahami. Nah, dapat dipahami bisa dimengerti bahwasanya dari laporan keuangan itu bisa dipahami dengan mudah atau dapat dipahami. Kemudian dari sifat yang ketiga atau asumsi yang mendasari yaitu kelangsungan usaha. Nah, di kelangsungan usaha ini dijelaskan bahwasanya arti dari kelangsungan usaha itu mengasumsikan bahwa entitas akan melanjutkan usahanya di masa depan. Jadi artinya entitas tidak bermaksud untuk untuk melikuidasi atau mengurangi skala usahanya. Nah, dari itu dapat dipahami bahwa dalam menentukan masa manfaat gedung, contohnya entitas dapat menetapkan waktu sekitar 20 tahun atau terus melanjutkannya usahanya sampai 20 tahun mendatang. Itu dari bagian kelangsungan usaha. Kemudian tadi yang saya jelaskan dari asumsi atau karakteristik kualitatif laporan keuangan itu sebenarnya termasuk juga dengan asumsi yang dasar, yang dimana sifat dari atau karakteristik dari kualitatif laporan keuangan itu yang pertama itu dapat dipahami. Dapat dipahami itu artinya para pemakai laporan keuangan itu bisa
untuk dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Kemudian yang kedua, relevan. Maksud dari relevan itu adalah laporan keuangan yang dimana di dalam itu harus memuat informasi yang dapat mengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa yang akan datang, sehingga bisa memprediksi dari masa yang akan datang itu. Kemudian setelah dari karakteristik relevan itu ada pula yang ditunjukkan dari bagian tersebut, yaitu keandalan. Keandalan ini artinya menyajikan informasi keuangan secara benar dan valid. Keandalan pelaporan keuangan dengan pemahaman terhadap aturan dan standar yang digunakan sesuai dengan SOP yang disajikan pada informasi tersebut. Jadi itu arti dari maksud dari keandalan. Kemudian adapun yang bagian keempat di bawahnya yang dimana bertuliskan dapat dibandingkan, itu artinya bahwa untuk dapat menganalisis tren kinerja entitas, pemakai perlu membandingkan laporan keuangan entitas antar periode. Jadi dalam laporan keuangan itu harus bersifat dapat dibandingkan dengan laporan keuangan dengan periode-periode yang sebelumnya atau yang kedepannya. Jadi seperti itu. Kemudian masuk pada bagian komposisi karakteristik kualitatif. Pada komposisi karakteristik kualitatif ini ada struktur-struktur yang mencakupi sifat dari relevan tadi yang saya jelaskan. Pertama, materialitas. Materialitas itu adalah besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi kehilangan atau salah saji itu dilihat dari keadaan yang melingkupinya, yang mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut. Jadi artinya materialitas itu adalah keberadaan dari suatu besarnya informasi akuntansi, entah itu menghilang atau salah saji, itu tetap menjadi suatu materialitas. Kemudian yang kedua, dari sifat relevan, yang kedua itu adalah nilai prediksi. Nilai prediksi artinya data yang dinilai saat ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memprediksi kondisi di masa yang akan datang. Jadi nilai prediksi adalah nilai atau value yang bisa dijadikan dasar untuk memprediksi kondisi yang masih di masa yang akan datang dalam suatu laporan keuangan. Kemudian yang ketiga itu nilai konfirmasi. Nah, pada nilai konfirmasi itu informasi keuangan dikatakan memiliki nilai konfirmasi jika informasi tersebut dapat memberikan umpan balik atau menegaskan atau merubah terhadap evaluasi atau prediksi sebelumnya. Jadi seperti itu dari nilai konfirmasi pada struktur relevan. Kemudian masuk pada bawahan atau struktur yang mencakupi sifat yang dimana dapat dibandingkan yang saya jelaskan tadi, yaitu konsistensi dan pengungkapan. Nah, pada konsistensi dan pengungkapan itu konsistensi bisa diartikan sebagai prinsip akuntansi dasar yang digunakan dalam pelaporan keuangan yang dapat digunakan dalam pelaporan keuangan tetap dan digunakan secara konsisten. Artinya apa? Bahwasanya secara konsisten itu kan tidak berubah-ubah metode dan prosedur, dan kemudian sesuai dengan namanya konsistensi dan pengungkapan itu artinya terungkap dan tidak berubah-ubah. Jadi seperti itu dari konsistensi dan pengungkapan. Kemudian masuk pada bawahan atau struktur yang mencakupi sifat pelaporan keuangan yang dimana keandalan. Nah, pada bagian keandalan struktur yang membawahinya itu yang pertama penyajian wajar. Nah, di sini bisa kita tahu bahwasanya laporan keuangan itu perlu ada suatu penyajian yang wajar dari entah itu transaksi, kejadian maupun kondisi lainnya.
Jadi artinya penyajian wajar itu menggambarkan secara apa yang ada pada transaksi laporan keuangan, entah dari definisi dan kriteria pengakuan, aset, liabilitas, penghasilan, dan beban yang dinyatakan. Kemudian dalam penyajian wajar itu ada pun unsur yang dikandung seperti substansi mengungguli bentuk, artinya substansi suatu kejadian atau transaksi mengungguli formalitas atau legalitasnya. Jadi itu pada penyajian wajar. Kemudian yang kedua, bebas dari bias atau netralitas. Bisa kita ketahui bahwa netralitas merupakan sifat kualitas laporan keuangan yang penting karena menunjukkan laporan keuangan yang bersifat umum. Artinya tidak memihak salah satu kepentingan pengguna tertentu. Jadi netral secara umum. Nah, jadi seperti itu yang bebas dari bias atau netralitas. Kemudian yang ketiga itu kelengkapan. Nah, pada kelengkapan itu dijelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kelengkapan itu kelengkapan laporan keuangan. Maksud saya di antara lain itu yang pertama rasio likuiditas. Kemudian yang kedua rasio profitabilitas atau persentase keuntungan, dan yang ketiga porsi saham publik, keempat ukuran perusahaan, dan yang kelima umur perusahaan. Jadi itu termasuk dari bagian-bagian kelengkapan. Kemudian masuk yang terakhir, di bagian yang paling terakhir itu ada kendala informasi relevan dan andal, yang dimana ini masuk pada bagian paling bawah atau paling dasarnya dari kerangka konseptual menurut IFRS. Nah, pada bagian kendala informasi relevan dan andal itu yang pertama bersifat tepat waktu. Nah, tepat waktu artinya agar suatu laporan keuangan itu relevan, informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para pemakainya. Jadi ketepatan waktu adalah penyediaan informasi laporan keuangan dalam kerangka waktu pengambilan keputusan. Jadi pentingnya itu manajemen dalam laporan keuangan, yang dimana perlu diseimbangkan sebagai manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Jadi seperti itu pada sifat tepat waktu. Kemudian yang kedua, keseimbangan antara biaya dan manfaat. Di sini bisa dijelaskan bahwa keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan sebagai kendala pervasif ketimbang karakteristik kualitatif. Adapun manfaat yang dihasilkan itu harus melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat itu merupakan proses pertimbangan yang substansial. Jadi seperti itu dari keseimbangan antara biaya dan manfaat. Kemudian yang pada bagian terakhir dari kendala informasi relevan dan andal, yaitu keseimbangan di antara karakteristik kualitatif. Artinya apa? Diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh pelaporan keuangan pemerintah. Tujuannya itu adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik guna memenuhi tujuan laporan keuangan sektor publik dan kepentingan relatif dari berbagai karakteristik pada sejumlah kasus yang berbeda. Mungkin itu seputar dari kerangka konseptual menurut IFRS pada video kali ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila fisabilillah, astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Girl about a 10, I should fuck her in a Benz.